Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, para peserta seminar dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya merasa terhormat dapat mempresentasikan artikel saya yang berjudul Taman Siswa sebagai pendorong kebijakan pendidikan inklusif. Kajian atas arah kebijakan pendidikan nasional. Semoga seminar ini menjadi wadah yang bermanfaat untuk memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya pendidikan inklusif di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Pun latar belakang penelitian ini adalah pendidikan sebagai hak dasar, di mana pendidikan adalah hak setiap warga yang dijamin oleh konstitusi dan berperan dalam pengembangan intelektual dan karakter kebangsaan. Kemudian adanya gagasan Ki Hajar Dewantara, yaitu melalui lembaga Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan yang menghargai keberagaman dan mengedepankan potensi individu sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal. Kemudian pendidikan inklusif, yaitu konsep pendidikan inklusif yang terbuka bagi semua peserta tanpa diskriminasi yang mencakup mereka yang memiliki kebutuhan khusus, latar belakang budaya dan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Kemudian adanya tantangan implementasi, meskipun adanya kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif seperti Permendikdas nomor 70 tahun 2009 dan kurikulum merdeka yang penerapannya masih menghadapi hambatan di lapangan, seperti kurangnya pemahaman tentang inklusivitas, kemudian pendekatan yang seragam. Kemudian keterkaitan antara Taman Siswa dengan kebijakan inklusif, yaitu di mana ajaran Taman Siswa menghargai perbedaan dan mengutamakan kemerdekaan belajar. Nah, ini bisa menjadi dasar alternatif untuk memperjuangkan atau memperkuat kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Pun tujuan penelitian ini adalah yang pertama menganalisis keterkaitan antara ajaran Taman Siswa dengan arah kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, terutama dalam konteks peraturan dan dokumen pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, mengungkap sejauh mana nilai-nilai kebijakan Ki Hajar Dewantara yang tercermin dalam kebijakan pendidikan yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga, memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pembuat kebijakan, pendidikan dan penelitian pendidikan untuk memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional yang berpijak pada nilai-nilai kebudayaan bangsa dan keberagaman. Pun metode penelitian yang pertama, pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen, cocok untuk menelaah isi dan makna struktur dokumen kebijakan pendidikan, serta kaitannya dengan nilai-nilai filosofis ajaran Taman Siswa. Kemudian fokus penelitian mengkaji pengaruh prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Waktu penelitian Juni hingga Agustus tahun 2025 menggunakan studi pustaka dan kajian dokumen yang diakses melalui sumber digital Kementerian Pendidikan, jurnal akademik, arsip pustaka. Kemudian populasi penelitian berupa dokumen kebijakan pendidikan nasional yang relevan seperti Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, Permendikdas nomor 20 tahun 2029, kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, serta karya-karya Ki Hajar Dewantara. Kemudian pemilihan sampel secara proporsif berdasarkan kriteria tertentu, yaitu dokumen yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Taman Siswa. Kemudian instrumen penelitian berupa lembar analisis dokumen berdasarkan indikator nilai ajaran Taman Siswa seperti kesetaraan, non-diskriminasi, pendidikan yang memerdekakan, dan penghargaan terhadap keberagaman dan kebudayaan. Kemudian prosedur yang pertama, studi literatur dengan pendidikan inklusif dan Taman Siswa. Kemudian yang kedua, pengumpulan dan pengkodean dokumen menggunakan pendekatan tematik. Kemudian yang ketiga, analisis tematik untuk menginterpretasikan hubungan antara kebijakan dengan ajaran Taman Siswa. Kemudian teknik analisis data, yaitu analisis konten analisis untuk mengungkapkan pola makna dalam dokumen dengan triangulasi untuk validitas hasil. Hasil dan pembahasan hasil analisis dokumen Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 mengamanatkan pendidikan tanpa diskriminasi sejalan dengan prinsip Taman Siswa tentang pendidikan yang memerdekakan. Permendikdas nomor 70 tahun 2029 memberikan landasan bagi penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, merefleksikan prinsip pendidikan untuk semua dari Taman Siswa.
Kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasila memperkenalkan konsep kemerdekaan dan belajar, karakter dan penguatan budaya lokal yang sesuai dengan ajaran taman siswa. Kesamaan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya Kinanti et al. 2024 yang menyebutkan perlunya dukungan manajerial dan fasilitas untuk pendidikan inklusif. Penelitian Helda dan Syahrani 2022 mengkonfirmasikan bahwa nilai taman siswa mulai terintegrasi dalam kurikulum, tetapi sering dipinggirkan karena standar ujian nasional. Pembahasan pendidikan inklusif tidak hanya soal teknokratis, tetapi juga perlu landasan filosofis yang kuat berdasarkan nilai kemanusiaan. Ajaran taman siswa memberikan dasar ideologis yang menjunjung martabat manusia, memuliakan perbedaan, dan mendorong kemandirian belajar. Kebijakan pendidikan nasional harus mengintegrasikan nilai-nilai ini di dalam praktik, bukan hanya dalam dokumen. Tindak lanjut, pengembangan dan kebijakan lebih operasional seperti modul pelatihan guru yang berbasiskan nilai taman siswa, perlunya ruang reflektif bagi pendidik untuk mengevaluasi praktik inklusif berdasarkan nilai lokal, bukan hanya standar global. Keterbatasan fokus pada analisis dokumen, tidak mencakup implementasi di lapangan. Potensi bias interpretasi karena sifat konseptual dan filosofis, terbatas pada dokumen nasional, kemudian belum mencakup kebijakan daerah. Kesimpulan dan saran, tujuan penelitian adalah menelaah pengaruh ajaran taman siswa terhadap kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Temuan utama nilai ajaran taman siswa seperti pendidikan yang memerdekakan, kesetaraan, penghargaan terhadap keragaman, dan pendekatan humanistik telah terakomodasi di dalam kebijakan pendidikan nasional, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit. Pentingnya filosofi pendidikan sebagai fondasi filosofis yang kuat diperlukan untuk menghindari kebijakan yang hanya bersifat administratif, agar kebijakan pendidikan memiliki daya transformasi. Kemudian rekomendasi, pembuatan kebijakan perlu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pendidikan inklusif melalui pedoman pelatihan-pelatihan guru, modul pembelajaran berbasis nilai dan asesmen yang menekankan pada proses. Implikasinya, secara teoritis menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus berbasis pada akar budaya dan nilai historis bangsa. Secara praktis, sebagai landasan bagi informasi kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual dalam pelatihan tenaga pendidikan. Demikianlah penelitian saya tentang taman siswa sebagai pendukung kebijakan pendidikan inklusif, kajian atas kebijakan pendidikan nasional. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan lancar. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.